Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Apa kabar kalian hari ini? Saya selalu mendoakan semoga kalian sehat dan bahagia. Kalau dihitung dari paling nggak Februari aja, kita ini sudah masuk ke bulan ke-6 di tengah kondisi yang sangat-sangat sulit seperti saat ini. Tapi kita tetap harus optimis. Kita jangan putus asa, badai pasti akan berlalu, tapi kita nggak tahu nih kapan. Ya kita tentu berharap dan berdoa semoga semuanya cepat selesai, vaksin cepat ditemukan. Tapi sebelum itu semua terjadi, kita tetap harus patuhi dan ikuti protokol kesehatan COVID-19. Tetap pakai masker kalau lagi beraktivitas di luar rumah, khususnya kalau berada di keramaian, dan tetap jaga jarak paling nggak 2 meter. Jangan lupa juga cuci tangan setelah beraktivitas dari luar rumah sebelum berinteraksi dengan keluarga. Jangan bawa virus dari luar ke rumah, kasihan. Oke? Oke, tema kita hari ini adalah Diplomat Santri seri 1. Kenapa saya pingin banget bahas tentang diplomat dan santri? Alasan pertama adalah kebetulan karena memang saya diplomat yang juga santri. Yang buat kalian belum kenal, saya adalah diplomat yang saat ini ditugaskan di KJRI Dubai, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Dubai, sebagai pelaksana fungsi protokol. Saya diplomat yang sedang ditugaskan di Dubai. Nah, kebetulan latar belakang pendidikan saya adalah santri. Saya dulu menghabiskan 6 tahun untuk belajar ilmu agama dan juga belajar bahasa Arab di pesantren Mabaus Solihin Suci, Manyar, Gresik, Jawa Timur. Kemudian dari sana saya tetap melanjutkan kuliah saya juga di bidang ilmu agama, Usuluddin, teologi, jurusan dakwah Islam di Universitas Al-Azhar Kairo. Nah, kemudian S2 saya lanjut di UI di kajian studi kawasan Timur Tengah, kajian Timur Tengah dan Islam, KTTI. Dan sekarang jadi diplomat. Emang bisa? Pertanyaannya, emang bisa? Jawaban saya sederhana, bisa banget. Yang pertama definisinya dulu. Diplomasi itu negosiasi. Di bawah saya tampilkan definisi yang menurut KBBI ya, bisa dibaca sendiri. Tapi selain definisi yang disebutkan KBBI seperti yang ada di layar kalian semua, yang banyak digunakan sebagai definisi diplomasi adalah seni bernegosiasi antara satu negara dengan negara yang lain, baik secara bilateral atau dilakukan secara multilateral. Yang dinegosiasikan apa? Tentunya adalah kepentingan nasional masing-masing negara, Indonesia dan semua negara, mulai dari politik, perdagangan, investasi, pariwisata, sosial budaya, pelindungan WNI dan sebagainya. Yang penting kita bisa berkomunikasi, kita bisa bernegosiasi, kita tahu tujuannya apa, kita tahu lawan bicara kita seperti apa, mitra kita seperti apa. That's it. Kita sudah bisa disebut sebagai diplomat. Tentunya Kemlu memiliki kualifikasi dan kompetensi standar yang ditetapkan bagi siapa saja yang akan terjun sebagai diplomat. Nah, disitulah Kemlu itu mensyaratkan calon diplomat itu harus memiliki kemampuan berbahasa Inggris dan atau 5 bahasa PBB lainnya, Arab, Prancis, Spanyol, Mandarin, Rusia. Nah, seperti yang saya cerita tadi di awal, karena saya backgroundnya adalah agama Islam,
kemudian pernah di Al-Azhar juga di Kairo, sehingga saya mengandalkan kompetensi bahasa Arab saya untuk masuk, untuk berkontribusi menjadi diplomat. Dan ketika penerimaan CPNS atau calon diplomat pada tahun 2013 yang lalu, saya alhamdulillah keterima dengan mengandalkan kompetensi bahasa Arab itu. Terus kemudian muncul nih pertanyaan lagi, emang modal bahasa doang cukup? Modal bahasa saja enggak cukup. Itulah kenapa ketika saya keterima tes tahun 2013 yang lalu, saya dan 69 calon diplomat dibekali secara intens selama 8 bulan di sekolah dinas luar negeri sebelum mereka ditetapkan layak menjadi diplomat. Kami digembleng, dididik untuk menjadi bekal kami 70 calon diplomat saat itu menjalankan misi diplomasi dan menjadi diplomat. By the way, kami 70 orang ini memiliki latar belakang pendidikan yang sangat beragam. Ada yang lulusan HI, ada yang lulusan politik, ada yang lulusan ekonomi, ada yang lulusan sastra, ada yang lulusan pendidikan, ada yang lulusan kajian kawasan kayak saya. Tentu latar belakang yang beragam ini, ya basic keilmuannya juga beragam dong. Makanya kemudian perlu bagi Kemlu untuk kemudian menyamakan persepsi kita bersama, sehingga yang tadinya saya cuma modal bahasa, saya bisa punya banyak modal ketika saya mengikuti pendidikan selama 8 bulan, sekdilu 8 bulan tadi itu. Bukan cuma substansi, banyak teman-teman satu angkatan yang jago-jago olahraga, jago ngedance, jago alat musik, jago tari, saman dan sebagainya. Ada yang punya kemampuan public speaking, punya kemampuan debate, punya kemampuan sidang dan sebagainya, bikin karya ilmiah dan sebagainya, sehingga satu dan yang lain saling bertukar, saling berbagi untuk mengembangkan potensi satu dengan yang lainnya. Pertanyaannya, apa pentingnya sih diplomat berbahasa Arab? Bukannya semua negara berbahasa Inggris ya? Tapi apakah diperlukan gitu diplomat yang khusus berbahasa Arab? Perlu. Keberadaan diplomat berbahasa Arab itu perlu setidaknya kalau kita berhubungan dengan negara-negara yang memang bahasa resminya adalah bahasa Arab, seperti Arab Saudi misalnya, Uni Emirat Arab tempat saya bertugas saat ini, Qatar, calon tuan rumah Piala Dunia 2022, kemudian Mesir tempat saya kuliah dulu. Itu adalah setidaknya beberapa negara di Timur Tengah yang besar-besar dan punya pengaruh di dunia internasional, di kancah internasional, dan mereka berbahasa Arab. Dan kita juga diperlukan untuk kemudian masuk ke sektor-sektor lain, misalnya pengusaha dalam hal peningkatan investasi, perdagangan dan pariwisata misalnya. Dan kita juga perlu masuk ke hakim, ke pengacara, dalam hal misalnya kita melakukan upaya perlindungan WNI dan sebagainya. Disitulah kemudian jawaban saya terkait keberadaan diplomat berbahasa Arab adalah diperlukan. Mungkin mereka bisa berbahasa Inggris, tapi akan lebih nyaman kemudian jika kita ajak berbahasa. Dan ngomong-ngomong, Bapak Presiden Joko Widodo ini hubungan dengan negara-negara Timur Tengah baik banget belakangan. Setidaknya Bapak Presiden Joko Widodo sudah berkunjung ke Uni Emirat Arab, ke Arab Saudi, ke Qatar, dan gak cuma mengunjungi, tapi Presiden Joko Widodo juga dikunjungi balas oleh ketiga negara tersebut. Ini menunjukkan kedekatan pemerintah kita di bawah kepemimpinan Bapak Joko Widodo dengan negara-negara di Timur Tengah, yang mana kalau sekali kunjungan itu biasanya akan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan peningkatan kerjasama baik di sektor perdagangan, ekonomi, politik, pertahanan, sosial budaya, ketenaga kerjaan dan sebagainya.
Belum lagi kalau kita bicara soal perlindungan WNI. Timur Tengah adalah salah satu kawasan dengan jumlah PMI, pekerja migran Indonesia, yang terbanyak, khususnya Arab Saudi. Dan karena pemberangkatannya tidak prosedural, gajinya nggak sama dengan yang dijanjikan, tempat kerjanya nggak sama, dijanjikannya misalnya di Dubai, tapi faktanya dikirimnya ke Baghdad, ke Suriah, ke Damaskus misalnya. Kemudian juga jenis pekerjaan, ada yang dijanjikan jadi sekretaris, faktanya jadi pembantu dan sebagainya, yang kemudian karena banyaknya alasan yang tadi seperti itu membuat mereka punya permasalahan hukum. Entah mereka kabur, entah mereka disiksa karena misalnya nggak nyaman dengan pekerjaan, kemudian dimarahin, diomelin, disiksa sama majikan, yang menimbulkan banyak sekali masalah. Kadang pendekatan-pendekatan yang perlu dilakukan dalam upaya penyelesaian kasus-kasus seperti ini, baik dengan pejabat-pejabat terkait, pengadilan, kementerian, imigrasi, polisian, dan sebagainya, atau dengan majikan, agen yang mereka mungkin tidak berbahasa Inggris. Mungkin kalau di Uni Emirat Arab, di Qatar mungkin sudah banyak yang berbahasa Inggris, tapi misalnya di Mesir, di Arab Saudi, ya mereka mungkin masih menggunakan bahasa. Disitulah salah satu pentingnya lagi keberadaan diplomat-diplomat yang memiliki kompetensi bahasa Arab. Ngomong-ngomong soal pelindungan WNI, saya sebelum di Dubai, saya ditugaskan di KBRI Baghdad selama 2 tahun, dan di sana juga saya punya banyak sekali cerita bagaimana pentingnya Anda diplomat berbahasa Arab di negara-negara seperti Baghdad, di negara seperti Irak ini ya. Banyak banget cerita-cerita yang menarik yang terkait dengan itu. Next time bakal saya share. Kalau kalian setuju dan mau request soal itu, please kasih komen di bawah, dan nanti kalau banyak komennya, insya Allah saya akan buatkan video khusus tentang pengalaman penugasan saya di Baghdad. Karena kebetulan waktu di Baghdad saya menangani isu perlindungan juga, jadi banyak banget, dan mereka standar bahasa Inggrisnya mungkin di bawah rata-rata, sehingga yang dominan adalah bahasa Arab. Jadi akan sangat sulit berkomunikasi jika kita tidak memiliki seseorang yang menggunakan bahasa Arab di negara seperti Baghdad. Bisa, tapi mungkin sangat-sangat terbatas. Oke, dari semua pertanyaan yang tadi muncul sudah terjawab semua ya. Yang pertama, emang bisa santai jadi diplomat? Bisa. Yang kedua adalah, emang modal bahasa Arab doang bisa gitu menjalankan tugas diplomasi? Sudah terjawab juga. Yang ketiga adalah, emang nggak cukup diplomat berbahasa Inggris? Sudah terjawab juga. Nah selanjutnya nih, kan kalau santai nggak cuma belajar bahasa Arab, santai juga belajar ilmu agama. Apa hubungannya diplomasi sama ilmu agama? Emang diperlukan? Secara langsung enggak. Sejujurnya enggak. Jadi secara langsung ilmu agama Islam yang santri atau saya pelajari selama 6 tahun di pesantren dan 4 tahun ketika di Al-Azhar adalah secara langsung tidak ada hubungannya dengan diplomasi. Saya punya prinsip yang itu bahwa ilmu agama adalah modal bekal untuk kita menjalani kehidupan. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya kita mau jadi apa, kita kerja di mana, kita berprofesi sebagai apa. Ilmu agama penting. Jadi itu adalah modal kita menjalani kehidupan, supaya kita menjadi apapun, siapapun, dimanapun, kita punya rambunya, kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak. That's it. Dimanapun kamu nanti mengabdi, dimanapun kamu berkhidmat, tebarkan kebaikan, tebarkan perdamaian di sana. Tapi secara tidak langsung ada gunanya juga ilmu agama. Contohnya adalah ketika saya di Baghdad,
ada PMI kita yang kurang beruntung yang ditampung oleh KBRI karena punya masalah. Selain kita berikan kebutuhan sandang, pangan, papannya, kita juga berikan kebutuhan rohaninya. Setiap beberapa waktu secara rutin kita berikan tausiah, kita berikan siraman rohani. Di situ tentu adalah salah satu manfaat atau salah satu keuntungan ketika kita punya ilmu agama yang bisa kita bagikan walaupun itu sedikit. Nah, kemudian juga misalnya ketika tahun lalu Idul Fitri saya ditugaskan untuk menjadi khotib Idul Fitri di wilayah KJRI Dubai dengan masyarakat Indonesia saat itu, sehingga saya memiliki kesempatan untuk memberikan pesan-pesan perdamaian, pesan-pesan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah kepada WNI yang saat itu hadir di Idul Fitri di KJRI Dubai, karena kebetulan waktu itu momentumnya habis pilpres yang panas ya, jadi Pak Konjen saat itu menugaskan saya, isinya dagingnya adalah bagaimana kita tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpecahkan hanya karena pilihan politik praktis kita, pilihan calon presiden kita, pilihan partai politik kita dan sebagainya. So, sampai di sini dulu. Jangan lupa like video ini. Kalau kalian mau ada cerita-cerita lain yang pengen saya bahas di sini, please tulis di komen. Kalau kalian merasa video ini membawa manfaat, dan please share di media sosial kalian. Dan kalau kalian pengen ikutin terus video-video yang ada di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.